Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini kita patut memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita di Sekolah Minggu GKI Haleluya Bontang. Mari kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia yang mengatakan mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bermain, kami boleh belajar bersama dengan keluarga kami sepakan yang kami lewati ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami ini ya Tuhan dari awal pertengahan sehingga boleh berakhir dengan keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali karena firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini yang berjudul mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan memanggil kehidupan kita dalam melakukan pekerjaannya. Jadi mari kita puji Dia yang mengatakan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan yang mengatakan tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Om Robi. Nah, oleh karena itu mari kita memuji Tuhan yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, anak sekolah minggu Gereja GKI Haleluya Bontang yang sungguh diberkati Tuhan. Shalom anak-anakku, pada minggu pagi ini Om Robi akan bercerita tentang satu cerita yang hebat dari salah satu murid Tuhan Yesus, Bapak Filipus. Dia akan menginjili seorang pembesar dari negeri Afrika, sida-sida dari Afrika. Ya, kalau zaman sekarang sida-sida adalah menteri keuangan, ratu di negara benua Afrika. Baik anakku, sebelum Om Robi bercerita, kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita semua. Tuhan Yesus Bapa dalam kerajaan Allah yang kekal, minggu pagi ini hamba-Mu dan anak-anak siap untuk beribadah dan mendengarkan berita kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada kami semua untuk mendengar dengan baik firman Tuhan yang akan kami simak pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tentunya minggu pagi ini minggu yang berbahagia. Kita diberi sukacita, kita diberi kesehatan. Walaupun mungkin anak-anak sudah dengar ya, sekarang ini kan lagi musim corona ya, virus corona 19. Tetapi Allah kita senantiasa memberi kekuatan sehingga kita dijauhkan, kita diberi kekuatan ekstra untuk tetap sehat. Anak-anak yang baik yang sudah duduk di depan monitor kalian, Tuhan menyuruh Filipus. Filipus mendengar dengan baik suara Tuhan dan langsung dia bertindak. Tidak menunggu lama. Tuhan menyuruh untuk memberitakan berita baik, firman Tuhan kepada sida-sida di Ethiopia. Sehingga nanti pada akhir pembacaan Alkitab, anak-anak sekalian bisa mengetahui bahwa sida-sida ini menerima Tuhan Yesus dan dia bersedia untuk dibaptis sebagai tanda sukacita bahwa Roh Tuhan memimpin dia. Baik anak-anakku, duduk dengan tenang dan beberapa saat ke depan kalian bisa melihat cerita Alkitab dalam bentuk film animasi yang akan kalian saksikan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi.
Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, anak-anak yang terkasih, itu tadi cerita yang menggambarkan bagaimana kita harus rajin mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Juga bukan hanya mendengar, tetapi juga langsung menindaklanjuti ataupun langsung mengerjakan perintah yang Tuhan lakukan itu. Dan di akhir cerita, sida-sida ini terkejut karena, di mana Pak Filipus? Tadi duduk di sebelah saya. Ternyata Tuhan memberi suatu mujizat. Tuhan langsung membawa Bapak Filipus ke suatu kota yang bernama Asdod. Demikian juga bagi kalian. Kalian adalah anak kebanggaan Tuhan yang dititipkan kepada orang tua kalian. Kalian memiliki telinga yang baik, sehingga apa yang Tuhan perintahkan melalui orang tua kalian, kalian harus dengar baik-baik. Terlepas dari itu, setelah kalian mendengar, harus kalian tindak lanjuti. Jadi jangan bilang, nanti. Jadi kalau orang tua menyuruh kalian minta tolong atau melakukan sesuatu, nanti mah, nanti pak, besok kan bisa. Atau, saya sedang sibuk. Tidak ya. Contoh pada pagi ini, Filipus, dia rajin mendengar apa sabda firman Tuhan, dan dia langsung melakukan yang berbuah. Sida-sida, pembesar menteri keuangan raja atau ratu di Ethiopia, bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Demikian anak-anakku yang terkasih, anak-anak yang baik, anak-anak yang gagah perkasa, masa depan kalian hebat, dan cerita ini memberi satu motivasi bagi kalian untuk tetap rajin mendengar firman Tuhan. Jangan malas ya, karena firman Tuhan itu menuntun kalian kepada satu kebenaran. Itu yang akan menjadi pandu ataupun penuntun menuju ke satu jalan kebenaran. Kalian akan sukses kalau kalian rajin mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri program ini, Om Robi akan mengajak kalian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini hamba dan anak-anakmu sudah mengetahui cerita tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Biarlah hal ini membawa berkat bagi kami semua dan menjadikan kami rajin untuk mendengar dan rajin juga untuk menindaklanjuti apa perintah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita berpisah, Om Robi mau kasih satu tugas bagi kalian, ayat hafalan ya. Jadi ayat hafalan terambil dari kitab Yakobus ya, bisa dicatat, ambil pensilnya, Yakobus 4 ayat 17 ya. Dan nanti minggu depan kalian sudah bisa menghafal ayat ini, dan bukan hanya minggu depan saja, tetapi ayat ini menjadi pegangan kalian selama kalian tetap berpegang teguh pada firman Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati kalian semua. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Jalan serta Yesus selamanya. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan syukur kami, bahkan menyampaikan doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan sertai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan sertai setiap langkah-langkah anak kami yang akan pulang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya puji Tuhan.